Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PP HAM) di Istana Merdeka. Dalam keterangannya, Presiden mengakui bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di tanah air. Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PP HAM) di Istana Negara. Presiden mengatakan sudah membaca secara seksama laporan tersebut dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat pada sejumlah peristiwa, yakni peristiwa 1965 hingga 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Satis Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1-2 1998 hingga 1999, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 hingga 1999, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, peristiwa Wasior Papua 2001 hingga 2002, peristiwa Wamena Papua 2003, dan peristiwa Jambo Kepok Aceh 2003. Saya telah membaca dengan seksama laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana. Presiden menambahkan, pemerintah akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada masa yang akan datang. Presiden pun menginstruksikan kepada Menko Polhukam, Mahfud MD, untuk mengawal hal tersebut. Kepala negara juga berharap upaya pemerintah tersebut dapat menjadi langkah berarti dalam pemulihan luka sesama anak bangsa. Nusantara TV melaporkan.